saya lanjutkan materinya. Jadi saya buat videonya itu pendek-pendek gitu, nggak semuanya dijelaskan dalam satu video, biar kalian nanti nggak boring gitu ya dengerinnya. Jadi biar nanti kepotong atau masih ngapain dulu, lalu dengarkan lagi yang video selanjutnya. Tapi harus didengarin semua ya, biar kalian paham. Oke. Nah, selanjutnya adalah analisis yang ketiga, yaitu indeks Hirschman-Herfindahl atau IHH. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui derajat konsentrasi pembeli dari suatu wilayah pasar. Sehingga bisa diketahui secara umum gambaran imbangan kekuatan posisi tawar penjual terhadap pembeli atau pedagang. Sebenarnya hampir sama ya tujuannya tadi dengan CR4, cuman ini analisis yang lain gitu ya. Nah, nanti bisa milih mau pakai CR4, apakah IHH atau market share, tuh tujuannya sama-sama untuk mengetahui struktur pasar kayak gitu. Cuma nanti disesuaikan dengan kondisinya seperti itu. Kemudian nanti cara mencari indeks Hirschman-Herfindahl ini juga masih ada kaitannya dengan CR4 gitu ya, atau KR gitu, masih ada kaitannya. Nah, ini jumlah pangkat 2 pangsa pasar dari seluruh perusahaan yang ada dalam industri. Kaitannya dengan market share. Nah, IHH sama dengan kuadrat dari KR1 ditambah kuadrat dari KR2 ditambah kuadrat KR3 dan seterusnya. Jadi sepakat 2 tadi ya. Hanya dikuadrakan saja masing-masing konsentrasinya. N-nya ini adalah jumlah pedagang atau pembeli yang ada di suatu wilayah. KRI-nya ini adalah pangsa pembelian komoditi atau pangsa pasar dari pedagang ke I. Misalnya pedagangnya ada 10 ya, berarti 1 sampai 10 seperti itu, sampai N. Itu rumusnya. Kemudian kriterianya ya, dikatakan monopoli ataupun monopsoni apabila nilai IHH-nya itu sama dengan 1. Kemudian kalau IHH-nya itu sama dengan 0, maka mengarah ke pasar persaingan sempurna, dan apabila IHH-nya itu ada di antara 0 dengan 1, maka mengarah ke oligopoli atau oligopsoni. Jadi nilai IHH itu hanya dari 0 sampai 1 ya. Kalau tadi bisa juga sebenarnya kalau dalam bentuk persentase, misalnya dalam 0 sampai 100 gitu ya, bisa saja sebenarnya. Kayak tadi yang CR4 itu kan berupa persentase ya, 25% itu masuk ke kompetitif kayak gitu. Kemudian 25 sampai 50 masuk oligopoli, itu kalau dijadikan dalam bentuk persentase. Contoh perhitungan IHH ya. Ini kan tadi sudah sudah diketahui konsentrasi masing-masing lembaganya. Kemudian ini kuadrat dari KR-nya, jadi 0,136 kalau dikuadratkan itu menghasilkan 0,018, kemudian 0,136 juga kalau dikuadratkan sama ya, kemudian dan 0,119 kalau dikuadratkan menjadi 0,014 dan seterusnya. Nah, lalu ini semuanya dijumlahkan hasilnya 0,105. Nah, ini bisa dilihat 0,15 ini ada di mana gitu. Ada di antara 0 dan 1 sehingga mengarah ke oligopoli. Itu gampang ya caranya. Kemudian yang keempat, indeks Rosenberg digunakan untuk mengetahui tingkat konsentrasi lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran suatu komoditi pada suatu wilayah pasar. Jadi definisinya tuh hampir sama semua, nah, kan kita dalam rangka untuk mencari struktur pasar gitu ya, hampir sama nih. Struktur pasar itu kan melihat berapa jumlah pembeli dan penjualnya kan ya, seperti itu. Nah, perhitungan indeks ini didasarkan pada peringkat perusahaan
atau pedagang dari segi pangsa pasar atau market share-nya. Jadi ada peringkat pedagangnya ini, ada level-levelnya ya. Rumus dari indeks Rosenbluth ya, R sama dengan 1 dibagi 2 kali sigma I kali SI. Atau penjumlahan dari I kali SI. Lalu dikurangi 1. Seperti itu. SI itu adalah pangsa pasar atau market share ya. Jadi disingkatnya dengan SI. Atau ada juga yang disingkat dengan MS, market share. Tergantung referensinya dari buku mana. Nah, kriteria dari indeks Rosenbluth ini yang pertama, nilai indeks Rosenbluth ini berkisar antara 1/n ya. Maaf, R ya, R lebih besar atau sama dengan dari 1/n, atau R ini lebih kecil atau sama dengan dari 1, kayak gitu. Jadi ada di antara 1/n dengan 1, seperti itu. Nah, 1/n ini apa? N-nya itu adalah jumlah lembaga pemasarannya, seperti itu. Jika nilai yang diperoleh mendekati derajat minimum, maka struktur pasar yang terbentuk cenderung ke arah pasar persaingan sempurna. Jadi ini lebih ke kualitatif gitu ya kriterianya. Kalau tadi kan 0, 1 misalnya atau di antara gitu kan. Kalau ini cenderung ke derajat minimum. Kemudian sebaliknya jika cenderung mendekati maksimum, maka cenderung mengarah ke pasar oligopoli. Nah, contoh perhitungannya. Ini lembaga pemasaran ya, disingkat I, kemudian ada 10 ya, 1 sampai 10. Kemudian market share-nya itu sama seperti yang sebelumnya, karena datanya masih sama, market share-nya 0,136 dan seterusnya. Lalu I kali SI gitu. I-nya mana ini? Nah, ini di peringkat ya, di peringkat peringkat 1 misalnya ini siapa namanya, lembaga pemasarannya siapa, ditulis dengan I-nya sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu ini bedanya masih ada peringkatnya seperti itu. Nah, kemudian I kali SI-nya diletakkan di kolom sebelah kanannya ya. Lalu karena ini sigma dijumlahkan. I kali SI itu dijumlahkan ya. Hasilnya 4,8475. Ya, ini masuk ke rumus yang ini. Sigma I kali SI. Nah, lalu di sini ada perkaliannya ya, 2 kali sigma ini hasilnya ini ya, 2 kali 4,8475 ya, dikurangi 1. Nah, ini sesuai dengan rumusnya, dikurangi 1, hasilnya, hasil dari IR-nya sama dengan, bukan hasil dari IR-nya, maaf. Ini hasil dari perkalian antara di rumus ini sama dengan 8,695. Lalu dimasukkan ke rumus R-nya. Yang penyebutnya kan tadi sudah didapatkan ya, nilainya 8,695. Sedangkan rumusnya 1 dibagi 2 kali sigma I kali SI dikurangi 1. Nah, tinggal dimasukkan di sini. 1 dibagi 8,695, hasilnya sama dengan 0,115. Seperti itu. Nah, ini masuk ke pasar persaingan apa? Kalau lebih mendekati ke minimum ya, 1/n itu berarti kan 1/10 karena jumlah lembaga pemasarannya ada 10. Ya, 1/n itu berarti 0,1 ya, 0,1. Sedangkan R-nya itu 0,115. Berarti mendekati ke derajat paling minimum, mendekati ke sini ya, sehingga disebut dengan pasar persaingan sempurna. Jadi masing-masing kriteria, masing-masing analisis itu ya
ada sedikit perbedaan, ya makanya nanti dilihat sesuai dengan kondisinya masing-masing. Mana yang paling cocok untuk dipakai seperti itu.